ya, datanya Mister ya. Oke. Baik teman-teman, kita akan mulai. Jadi untuk PTS kolaborasi Professional Development kelas 11 ini berkolaborasi dengan Bahasa Indonesia. Judul topiknya adalah video personal branding tokoh inspirasi gitu ya. Nggak akan berbeda jauh dengan apa yang kalian pernah lakukan di kelas 10 ya. Namun sebelumnya kita akan lihat bersama-sama video podcast yang sudah Mister buat dengan Mister Adian ya. Nanti setelah video ini selesai mungkin kalian bisa juga datang ke Instagram dan kemudian bisa menuliskan sudah melihat video gitu ya, materinya seperti itu. Oke, selamat menyaksikan. Halo teman-teman kelas 11 SMA Masa Depan Cerah Surabaya. Mencapai sukses tentu jadi impian tiap orang. Meskipun sukses setiap orang itu berbeda, tapi tidak ada salahnya untuk tahu rahasia sukses para tokoh inspiratif. Siapa tahu tokoh inspiratif di bawah ini memberi pengaruh ke cara pandang kamu tentang sukses dan cara mencapainya. Pentingkah punya tokoh inspiratif? Tiap individu pastinya punya tokoh inspiratif masing-masing. Bisa saja tokoh inspiratif yang memberi pengaruh dalam hidupmu adalah presiden, tokoh perdamaian dunia, artis, penyanyi, atau bahkan aktor film. Kali ini, kami akan membahas sedikit tentang tokoh-tokoh inspiratif yang sudah mendunia kisahnya. Siapa saja mereka? Mari kita simak perhatikan bersama. So, yuk perhatikan tokoh-tokoh berikut ya. Oke, kita akan mulai dengan tokoh Nick Vujicic. Pernah terbayangkah jika kamu terlahir dengan bagian tubuh yang tidak lengkap? Alih-alih bersedih dan minder, seorang laki-laki asal Australia justru menghidupi kehidupannya dengan sepenuh hati, meski terlahir tanpa tangan dan kaki. Nick Vujicic adalah tokoh inspiratif dunia yang juga seorang penginjil asal Australia. Selain sikap penerimaan yang ditunjukkan Vujicic atas kondisi fisiknya, cerita hidup Vujicic juga menginspirasi karena sukses membina rumah tangga dan hidup bahagia dengan kedua anaknya. Tentu, hidup Vujicic tidak semudah orang lain yang anggota tubuhnya komplit. Tapi dia membuktikan kalau kekurangan bukan alasan untuk tidak bersyukur dan bahagia. Berikutnya, Adele. Memiliki ukuran tubuh ekstra tentu bukan hal yang dianggap wajar bagi public figure. Hal ini dialami Adele di tahun-tahun awal kemunculannya sebagai penyanyi. Rolling in the Deep adalah bukti Adele berhasil menjadi penyanyi sekaligus tokoh inspiratif dunia yang diakui bukan karena kesamaannya dengan banyak orang. Adele berhasil membuktikan kalau ukuran tubuh bukan tolak ukur atau halangan untuk kita berkarya. Rasa percaya diri Adele ini perlu ditiru banyak generasi muda supaya mau menggali potensi dari dalam dirinya sendiri. Masih penasaran dengan tokoh berikutnya? Zig Ziglar. Meski namanya jarang didengar, Ziglar adalah salah satu tokoh inspiratif yang sukses memilih jalan hidup yang sesuai dengan panggilan hatinya. Sebelum menjadi pembicara dan motivator terkenal, Ziglar adalah seorang salesman perusahaan alat masak. Ziglar memutuskan untuk meninggalkan karirnya di bidang penjualan dan fokus untuk menjadi pembicara. Ziglar juga sempat merasakan penolakan. Naskah tulisannya ditolak oleh 30 penerbit hingga akhirnya penerbit kecil Pelikan menerbitkan buku See You at the Top. Buku itu terjual hingga 250.000 kopi dan tetap dicetak ulang hingga sekarang. Berikutnya teman-teman, Oprah Winfrey. Tokoh inspiratif berusia 63 tahun ini terkenal berkat sukses mempertahankan program talk show berjudul The Oprah Winfrey Show selama 25 tahun. Latar belakang Oprah yang adalah seorang keturunan Afrika Amerika membuat hidupnya penuh dengan keterbatasan. Oprah juga lahir di keluarga miskin. Ayahnya hanya buruh tambang sementara ibunya bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Di balik titel tokoh inspiratif yang sering diberikan orang, Oprah punya kisah sulit dan kelam. Pada umur 9 tahun, Oprah mengalami pelecehan seksual oleh sepupunya. Namun kejadian ini tidak membuat Oprah patah arang. Justru prestasinya semakin banyak sejak terpilih sebagai putri kecantikan saat Oprah berkuliah di Tennessee State University. Oprah Winfrey termasuk perempuan kulit hitam terkaya di Amerika
dan berdampak besar pada perempuan di seluruh dunia. Untuk tokoh yang satu ini kalian pasti banyak mengenalnya. Colonel Harlan Sanders. Kamu tentu sudah tidak asing dengan nama yang satu ini. Berawal dari niatnya untuk menyiapkan menu makanan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, Colonel Sanders sukses menciptakan resep ayam goreng yang terkenal di berbagai belahan dunia. Hal yang dilakukan Colonel Sanders cukup sederhana, namun pengaruhnya menjadikan ia salah satu tokoh inspiratif dunia hingga sekarang. Dan yang terakhir, Stephen Hawking. Tokoh inspiratif dunia selanjutnya datang dari dunia literatur sains, Profesor Stephen Hawking. Keterbatasan fisik yang dialami akibat penyakit saraf bukan penghalang bagi Hawking untuk menuliskan karya-karya terbaiknya yang terus dibaca dari satu generasi ke generasi lainnya. Ia ini sudah beraktivitas dengan kursi roda hampir 42 tahun dan tidak bisa berbicara hampir 28 tahun lamanya. Namun, Hawking selalu yakin ada celah di balik suatu kesulitan yang bisa ditaklukkan jika mau menghadapi tantangan tersebut. Berbagai tokoh di atas memiliki perjuangan yang berbeda, namun mereka tetap bekerja keras dan mengejar apa yang menjadi mimpinya. Kalau ingin karir menjadi cemerlang seperti mereka, kamu harus terus belajar dan mengembangkan diri. Dimulai dengan personal branding, mengenali diri dalam berbagai aspek di dalam hidupmu. Nah, teman-teman, pada kesempatan minggu ini, melalui podcast Tokoh Inspirasi ini, kami mengajak kalian untuk membuat sebuah perenungan dalam diri kalian untuk mengalami sebuah personal branding yang ada dalam diri kalian. Perhatikan di dalam caption di Instagram podcast atau di Google Classroom Personal Development ini untuk kalian bisa mengerjakan panduan membuat personal branding kalian. So, persiapkan dengan baik. Kegiatan personal branding dalam kolaborasi Speak Up Komunikasi ini akan menjadi tugas kalian dalam Speak Up Collaboration, pelajaran PDF Pro dan Bahasa Indonesia. Do your best, teman-teman semua. God bless you. Iya, jadi itu video yang kami buat untuk diberikan kepada kalian sebagai gambaran ya. Jadi bagaimana tokoh inspirasi itu bisa menjadi bagian ya, bisa menjadi satu panutan, bisa menjadi satu masukan buat kita dalam rangka kita mempersiapkan diri kita. Jadi mungkin dari teladannya, dari karakternya, dari apa yang dilakukannya gitu ya. Ada motivasi-motivasi yang baik yang akan muncul ketika kalian mengilhami tokoh-tokoh inspirasi ini, dan saya percaya pasti di antara kalian sudah memiliki itu ya. Ada satu pattern gitu ya, orang yang menjadi berkat buat kalian selama ini, dan itu bisa menjadi pemicu juga ya untuk menstimulasi kalian untuk bisa lebih baik lagi gitu ya. Ada orang-orang di luar sana yang itu bisa menjadi inspirasi buat kalian gitu ya. Apakah itu presiden, apakah itu tokoh lingkungan hidup, apakah itu artis, apakah itu vlogger, YouTuber, apakah itu gamer gitu, apakah itu penyanyi gitu ya, pemimpin agama gitu ya, pendeta kah ya, pastor kah ya, guru kalian atau bahkan orang tua kalian. Nah, itu akan menjadi orang-orang yang baik untuk kita semua bisa menjadi satu panutan gitu ya. Nah, setelah kalian melihat video yang tadi itu, coba ingat kembali dengan yang pernah kalian buat pada waktu kalian di kelas 10 ya teman-teman ya, bagaimana kalian menentukan satu tokoh ya. Jadi setelah ini kalian bisa tentukan satu tokoh dalam hidup kalian itu siapa. Bisa berubah dari tokoh yang kelas 10, bisa saja ada perubahan, mungkin ada pergeseran gitu, tokohnya berbeda gitu, boleh. Tapi kalau kamu tetap dengan tokoh yang sama boleh. Nah, tapi coba perhatikan untuk tokoh yang pertama, untuk tokoh yang saat ini yang sudah kamu putuskan untuk kamu masukkan di Speak Up itu nggak boleh berubah. Untuk PTS nanti, untuk personal branding ini sampai dengan Speak Up nanti itu harus sama orangnya ya, karena kan kalian akan mendalami orang itu gitu ya. Kalian akan bagaimana caranya mengkomunikasikan orang ini ke khalayak rame gitu. Siapa sih orang ini ya? Kalau kemarin saya sempat melihat beberapa dari kelas 10 yang sekarang ya, yang kelas 10 sekarang ini, mereka juga akan mulai menemukan juga ya, itu banyak sekali ternyata anak-anak muda di Indonesia yang mereka anak-anak kita ini terinspirasi oleh mereka, dari vlogger, beauty vlogger, YouTuber gitu ya, seorang selebgram, seorang pemerhati lingkungan hidup gitu ya. Itu ternyata yang Mister nggak kenal, ternyata orang anak-anak ini tahu gitu ya, anak-anak muda yang menginspirasi gitu ya, itu banyak gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman,
Ya, tentukan 3 hal yang ada dalam diri tokoh tersebut yang menjadi alasan kalian. 3 hal, apakah karakternya, apakah kemampuannya, apakah apa ya, kayak sesuatu hal yang unik dari dia gitu ya, keunikannya, atau mungkin bagaimana dia berdampak buat orang lain. Itu bisa kamu ambil tiga hal ini ya. Kemudian tuliskan 3 hal apa saja yang kamu memiliki kesamaan dirimu dengan tokoh ini gitu ya. Mungkin sama-sama. Misalkan contoh mungkin bisa berbahasa Inggris dengan baik, misalkan cakap berbahasa Inggris, mungkin punya satu bentuk perhatian gitu ya, punya empati yang sama dengan kepedulian sosial misalkan gitu, atau mungkin teman-teman sama-sama suka gambar gitu ya sama tokohnya itu, atau sama-sama memiliki daya juang yang tinggi dalam memperjuangkan sesuatu. Nah itu silakan nanti kalian bisa tentukan gitu ya dari 3 hal itu apa yang sama ya. Jadi silakan kalian kerjakan. Nah, nanti karena nanti sampai jam 3 ya, sebenarnya jam 3 sore nanti kalian bisa kumpulkan. Ya enggak apa-apa, untuk kelas ini bisa sampai Sabtu ya, bisa tunggu sampai Sabtu. Enggak apa-apa, kamu kerjakan 3 hal poin penting ini untuk kamu bisa jadikan bahan. Nah, nanti misalkan jelaskan kenapa ada hubungannya dengan personal branding gitu ya. Oke. Nah, informasi PTS-nya seperti apa? Coba teman-teman semua perhatikan ini ya, karena minggu depan kita sudah mulai mengerjakan ini semua, teman-teman. PTS kolaborasi Bahasa Indonesia dan Pendidik Pro 11. Nah, materinya komunikasi, karena kita kelas 11 komunikasi. Bahasa Indonesianya apa? Di dalam Bahasa Indonesia itu menyampaikan pesan ya tentang tokoh inspirasi melalui sosial media, komunikasi media massal gitu ya. Bentuk tesnya apa? Nah, ini perhatikan teman-teman. Kita akan membuat video TikTok ya atau Reels ya tentang personal branding dari tokoh inspirasi yang kalian akan posting di Instagram. Jadi kalian bisa siapkan aplikasinya itu bisa TikTok atau Reels di Instagram gitu ya. Nah, nanti kalian buat dari sana, kemudian kalian pindahkan ke posting feed di Instagram, ditaruh di Instagram ya, untuk kami bisa ngelihat. Jadi bukan di story-nya Reels atau di TikTok-nya ya. Buatnya pakai TikTok begitu, kalian save, kemudian kalian pindahkan di feed di Instagram gitu ya. Alat perekamnya bisa pakai HP ya, untuk kalian ngedit bisa pakai laptop gitu ya. Seperti itulah, seperti kalian buat TikTok gitu ya. Jadi karena ini TikTok, jadi nggak akan panjang videonya gitu ya. Nah, durasinya sendiri teman-teman ya, materinya itu terkait dengan personal branding, menyampaikan sesuatu hal terkait dengan tokoh ini gitu ya. Tokoh ini itu seperti apa. Nah, itu kalian akan sampaikan gitu ya melalui video singkat itu. Durasinya minimal 1 menit, maksimal 2 menit. Nah, kemarin Mister sudah cek itu kalau untuk TikTok itu sekarang sudah bisa sampai maksimal 3 menit ya. Jadi kalian nggak perlu sampai 3 menit, maksimal 2 menit, minimal 1 menit ya, untuk kalian bisa mencapai nilai maksimal. Setidaknya kalau mau aman ya 1 menit lah gitu ya. Itu kalian kalau mau lebih ekstra lagi ya 2 menit gitu ya, atau 1 menit lebih berapa menit gitu ya, itu kalian bisa buat durasi video TikToknya gitu, atau Reelsnya ya. Bisa kalian beri gambar, tulisan ya, atau musik ya. Nah, atau diberi suara announcer. Maksudnya gini, mungkin pada waktu kalian buat videonya itu kalian nggak ngomong gitu ya, kalian nggak dalam, kamu hanya kayak menegaskan begini atau menyampaikan gini ya. Nah, seperti gerak-gerak gitu ya. Tapi tetap ada suaranya, karena Mr. Adian minta tetap ada suaranya. Jadi misalkan contoh, halo teman-teman semuanya, masih bersama dengan saya Esther Excellencia gitu ya. Hari ini saya akan memperkenalkan tentang tokoh inspirasi saya gitu. Itu suaranya gitu. Boleh langsung ngomong atau kalian cuma gini-gini aja ya. Ada tokoh inspirasi saya gitu ya, Najwa Shihab misalkan. Tokoh inspirasi saya Maudy Ayunda gitu ya. Itu kalian bisa terserah ya. Nah, kemudian setelah itu nanti kalian bisa kerjakan ya. Jadi mungkin kalau kalian mulai dari sekarang bisa mempersiapkan, boleh ya supaya lebih panjang waktunya. Nanti akan ada waktu untuk posting ya teman-teman, diposting di Instagram ya. Jadi untuk TikToknya kita nggak akan lihat di model TikToknya, tapi kita akan lihat nilainya di Instagramnya, di feed Instagramnya gitu ya, di feed Instagramnya. Jadi hasil dari TikTok dan Reelsnya kalian itu letakkan di Instagram. Kalau kalian mau langsung live story di Instagram, di Reels atau di TikToknya silakan. Tapi nanti untuk hasil akhir TikTok dan Reelsnya itu tolong kalian taruh di feed ya, supaya bisa tersimpan di sana gitu ya, untuk bisa kami lihat gitu ya. Nah, Instagramnya seperti yang kemarin ya, kalau kalian memang punya second account untuk yang sekolah ya sekolah aja nggak apa-apa ya. Kalau mau pakai Instagram pribadi ya boleh, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nah, ini paling lambat untuk posting semuanya dan mengumpulkan itu tanggal 17 ya, 17 September jam 3 sore. Itu untuk penjadwalan PTS-nya. Jadi pengumpulan PTS Bahasa Indonesia PD Pro tanggal 17 September jam 3 sore. Ya, nah, untuk penampilan kalau kalian muncul di video, kan semua wajib muncul di video ya. Entah di depan, di tengah, di belakang, di alur video itu
kalian berseragam MDC School yang kotak-kotak gitu ya. Ini Mister akan tunjukkan bentuk contohnya. Kemudian informasi penugasan ini sudah Mister kasih ya. Jadi penugasannya seperti apa. Kemudian untuk caption, hashtag, dan lain sebagainya, nanti minggu depan misalnya akan taruh di Google Classroom seperti biasanya. Jadi kalian bisa lihat, oh ini panduannya ini. Bisa kalian lihat. Ya, walaupun mungkin sudah ada beberapa yang sudah kami Mister munculkan, tapi hashtag dan captionnya belum. Ya, nanti Mister akan kasih. Mister masih diskusi sama Mister Adian. Ya. Kemudian pengerjaan TikToknya bisa mulai tanggal 4 sampai tanggal 16 ini ya. Nanti panjang kan teman ya, 4 sampai 16 gitu ya. Nah, kalau kalian ready sebelum tanggal 13 bisa kalian posting. Perhatikan, kalau kalian ready sebelum tanggal 13 September bisa kalian posting. Jadi postingnya bisa mulai tanggal 13 sampai 17. Jadi please, I hope jangan terlambat ya, don't be late ya untuk pengumpulannya ya, karena supaya Mister dan Mister Ade bisa segera menilai gitu ya. Jadi kalau mungkin kalian sudah selesai, mungkin nggak perlu harus tanggal 17 ya, silakan kalian bisa kumpulkan sebelum tanggal 17 ya, posting dan mengumpulkannya. Nah, mengumpulnya seperti biasa. Screenshot IG-nya sama videonya dikumpulkan di Google Classroom ya. Screenshot IG-nya, videonya dikumpulkan di Google Classroom ya. Oke. Sampai di sini any question guys? Ada pertanyaan? Coba Mister mau tanya sama Ivana. Ada pertanyaan Ivana? Enggak. Cukup jelas ya membuat video TikToknya ya. Oke, good, very good. Jonathan? How about you? Enggak ada, Mister. Cukup ya, oke. Jessica Livia? Enggak ada, Mister. Nggak ada ya, oke. Baik. Rowan? Ada pertanyaan, Rowan? Nggak ada, oke. Luke? Ada pertanyaan, Luke? Nggak ada, oke. Rick? How about you, Rick? Jelas ya? Oke, baik, kita akan lanjutkan. Nah, silakan kalian perhatikan video ini. Jadi ini ada Mister sudah temukan di TikTok. Jadi Mister juga kemarin akhirnya juga download TikTok ya, aplikasi TikTok ya, supaya juga tahu juga seperti apa. Nah, kita perhatikan yang pertama. Jadi akan ada contohnya yang nggak bersuara, yang nggak mengucapkan sesuatu di gambarnya, tetapi ada suara announcernya dan juga ada yang lengkap gitu ya. Coba. Cuman ini kebanyakan mereka nggak sampai 1 menit ya teman-teman ya. Jadi kalau mungkin kalian buat di atas 1 menit gitu ya, atau 1 menit gitu ya. Mungkin kita perhatikan sama-sama. Dia adalah salah satu inspirasiku, yakni Joko Widodo. Ini satu pesannya untuk anak muda. Jangan takut bersaing. Saya meyakini anak-anak muda kita bisa bersaing dengan anak-anak muda dari negara-negara lain. Saya yakin itu. Sangat sederhana dalam setiap penampilan, tetapi tegas sekaligus lembut. Dan ini 2 kutipan dari Jokowi yang sangat menginspirasiku. Yang pertama adalah mimpi-mimpi hanya bisa terwujud jika kita bersatu, jika kita optimis dan jika kita percaya diri. Yang kedua adalah kita harus bangkit walaupun sebelumnya kita kecewa. Peluangnya harus dibuka. Semoga selalu sehat ya Pak. Ada keterbukaan. Semua anak-anak muda ini harus bisa mengakses kesempatan-kesempatan itu, peluang-peluang itu. Ya, jadi itu tadi gambarnya, lihat kalian ya, si persona orangnya ini, ya kayak kamunya nanti ya, itu akan nggak ngomong, dia ya cuman gini-gini aja, jelas-jelasin gini, tapi tetap ada suara announcernya menjelaskan gitu, juga boleh diiringi sama lagu gitu ya, ada lagunya. Kulihat Ibu Pertiwi itu ya sama suara-suaranya Pak Presiden Jokowi ya, itu boleh juga ya, atau seperti ini ya. Fakta menarik mantap jiwa wadidaw. Kelahiran Jakarta 2 Mei 1998. Pernah pacaran seumur hidup dan jomblo selama 22 tahun lebih. Kuliah di Universitas Waseda Jepang jurusan Matematika Terapan dengan beasiswa full. Pernah memenangkan lomba pidato dan masuk koran Jepang. Bercita-cita menjadi Menteri Pendidikan Indonesia. Memiliki buku bestseller berjudul Mantap Jiwa. Memiliki prestasi sebagai berikut. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi kalimatnya pun karena ini video-video pendek, jadi mungkin kalian bisa variatif. Nggak semuanya di area itu ngomong terus ya. Mungkin kamu bisa kasih video kayak tadi ya Pak Jokowi ngomong itu. Atau mungkin ada kayak aktivitas orangnya. Mungkin kalau kamu punya potongan-potongan videonya. Kemudian mungkin ada prestasinya, ada karakteristiknya, apa yang menarik dari orang ini. Itu bisa kamu jelaskan lewat video kalian gitu ya. Nah, seperti contoh ini. Guys, kalian tahu nggak sih dia ini siapa? Jadi dia ini adalah Greta Thunberg. Nah dia ini udah dinobatkan sebagai aktivis lingkungan dari Swedia. Udah gitu dia juga nih yang mengkampanyekan isu-isu pemanasan global. Dan di tahun 2019 dia sudah dianugerahi Person of the Year oleh majalah Time. Inspiratif banget ya Brainies.
Nah, kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Dia Contoh tokoh yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, hari ini Mister akan coba random ya, dan Mister sudah temukan beberapa video. Nah, saya harap teman-teman mungkin nanti kita akan dengar ya satu video ini, terus kemudian nanti yang bersangkutan yang pernah memunculkan tokoh inspirasi ini bisa menyampaikan apa 3 hal. Nah, kita coba ya, apa 3. Siap-siap ya teman-teman ya. Ini Mister random ya, Mister acak dari video-video yang Mister sudah punya ya. Bentar, di mana videonya? Nah, ini. Oke. Sudah kelihatan ya? Siapakah dia? Satu tokoh ini ya. Oke, silakan Dendi. Where are you, Dendi? Dendi. Mana Dendi? Ada Dendi enggak? Ah, Dendi. Kenapa besar? Oke, yuk kita dengerin. Nanti kamu bisa kasih 3 hal apa yang membuat kamu tertarik dengan tokoh ini ya. Oke, kita lihat sama-sama ya. 1 menit ke depan. Hello guys, I'm gonna show you my inspiration figure. His name is B.J. Habibie. He is a 3rd president of Indonesia. He was born on June 25 in Paris. He is the 4th of 8 children in his family. He was shown his ingenuity and presidency behavior when he was a child. At school, Habibie was hobbies are riding a horse and reading book. In 1954, after Habibie graduated from a senior high school in Bandung, he was continue his study to ITB school, and he did not finish his school because he got a scholarship to Germany. And Habibie study hard is because he remembered how his mother worked hard for his life. Even Habibie spent his time in holiday and earned extra money for only buying a book so he get more knowledge. And when holiday ended, he did not do anything except his studying. And in 1960, he graduated with a great score, and it's almost perfect score. And what I learned from Habibie is never surrender. Oh my god, can never surrender. Hello guys, I'm gonna show you my Keren ya. Oh my god, kenapa kok never surrender? Oke. Coba kita dengar dari Dendi ya. Dendi, 3 hal apa yang membuat kamu terinspirasi oleh tokoh ini, Dendi? Silakan disebutkan, Dendi. Dari Pak B.J. Habibie. Ya, itu salah satu presiden yang bikin pesawat, Mister. Oke. Di Indonesia. Yang mengawali dia ya. Gatot Kaca N250 ya. Terus apa lagi? Dia nggak dibatasi dengan itu, Mister, biaya, Mister. Oke. Perjuangannya tinggi ya. Daya juangnya tinggi. Iya, Mister. Satu lagi. Nggak patah semangat, Mister. Tidak patah semangat. Terus? Yes, terus mencoba, Mister. Oke, very good. Tepuk tangan buat Dendi. Tetap berusaha, Mister. Oke, sip. 3 hal penting ya dari B.J. Habibie. Thank you, Dendi. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, kita mau lihat salah satu lagi ya. Oke, nah kita mau dengerin sharingnya Luke ya tentang tokoh inspirasi. Siap-siap ya Luke. Noon or night, Mr. Tri and Mr. Mesa. Today I'm going to talk about my inspirational figure, which is Bo Burnham. Robert Pickering Bo Burnham is an American comedian, musician, actor, filmmaker, and poet. He began his performance career as a YouTuber in March of 2006, and his videos have been viewed over 265 million times as of August 2020. He was born on August 21st of 1990 in Hamilton, Massachusetts of United States. In my opinion, a person is showed by his characteristics and attitude, and in my opinion, Bo Burnham's characteristics and attitude is very eccentric and very special, and I like the way he thinks outside the box,
especially how he shows it in his comedy specials and how he likes to combine his musical talent with his comedic writing, and the way that he's not afraid to show himself and not afraid to think about what other people think. And in that way, he revolutionizes comedy, especially for other young comedians. How did Bo Burnham become Bo Burnham? Well, he started at YouTube at the young age of 16, and then he gradually got attention from many viewers, and later many other companies hired him for roles in movies and other TV shows. And then he gradually climbed the ladder of success, and until now he has been making many feature films, especially the new one, 8th Grade. Important events through his career would have to be all the comedy shows he's been to and performed, and also most of the films that he has made, especially the newest one, 8th Grade, that came out around 2018. Bo Burnham also had a lot of struggles, especially at the start of his career. When he first performed, he told that in a couple of interviews that when he was performing, he would have times where he blacked out or had stage fright, anxiety, and all that other stuff. But later by later, he persevered, and now he is a famous comedian and director. And that is all for me. Thank you for listening, and God bless you. Oke, keren ya. Ada Mister juga baru tahu ini ada Robert Pickering Bo Burnham, ya, seorang komedian dari Amerika. Oke, kalau dari tokoh Bo Burnham ini mungkin bisa Luke menyebutkan. Luke, hai Luke. Halo Luke. Halo Luke. Luke, ini Luke off videonya juga ya, nggak dengar ya. Oke, Luke. How are you, Luke? Halo. Hai, Luke. Oh, nggak ada orang. Tadi ada orangnya ya. Tadi sekarang tiba-tiba nggak ada orangnya. Mungkin masih ke toilet. Oke, nanti kita tanya lagi ya. Baik, kita lewati dulu. Kita beralih ke satu tokoh berikutnya ya, teman-teman ya. Ini karena Luke ini kayaknya nggak ada orangnya. Jadi sempat ada, terus kemudian tiba-tiba nggak ada. Oke, baik. Kita akan masuk ke Ivana. Oke, halo Ivana. Kita mau dengar satu tokoh dari pilihannya Ivana ya. Oke, kita mulai yuk. Hi, my name is Ivana, and this video is for English and British Pro collaboration project. Alex Hirsch is an animator, voice actor, writer, storyboard artist, and a producer. He became well known as his animated series called Gravity Falls, airing around late 2012 and early 2013. The most important event during the time when he is famous is when the mystery tour that took place in 2013 and the Cyber Hunt in 2016. He also earned BAFTA and Annie Award for this series. BAFTA is British Academy Films Awards, and Annie Awards are appreciation which International Animated Film Association, ASIFA Hollywood, has presented to recognize excellence in animation shown in cinema and television. What motivated him to make this series is his childhood memories with his twin sister. He also believed that mystical creatures are real. Through Gravity Falls that he created based on his childhood experience, this show influenced the next generation cartoons. Based on my own experiences, the show motivates me to start drawing my own characters. This is my drawing,
finally I can express myself in drawing. I was too shy before, but Alex Hirsch somehow motivated me to be able to draw a character. Well, I am proud for what I accomplished, although it is still far from perfection. But at least I am able to express my idea in the form of drawing. He also made many books based on the series, such as Gravity Falls Journal 3, that becomes #1 New York Times bestseller, Gravity Falls, Lost Legend, The 4 All-New Adventures, and many others. The journal is based on the series itself. In the series, it is explained that one of the main characters, named Tipper Pines, found the journal in the woods. This journal contained many mysteries and secrets of Gravity Falls, Oregon. I'm going to start planning my future now. First, it is do the best I could in everything, such as school assignment. I want to make my parents proud of what I like and accomplish. Hopefully in the future, my work and my hobby get along together. But I can also still do my hobby even though my work is in a different path. Stay curious, stay weird, stay kind, and don't let anyone ever tell you you aren't smart or brave or worthy enough. Quote by Alex Hirsch. This is one quote I love from Alex Hirsch. This quote somehow motivates me and strengthens me. Wow, keren ya. Jadi Mister sampai terbawa ini sama tokohnya Alex Hirsch, ya seorang animator, voice actor, writer, storyboard artist, and producer. Oke, kita mau dengar dari Ivana. 3 hal apa Ivana yang membuat kamu tertarik sama tokoh Alex ini, Ivana? Can you explain to us? Silakan. Jadi kayak imajinasinya orang ini kayak luas gitu, Mister, tak terbatas. Terus dia kayak sangat percaya diri dalam mengutarakan pendapatnya. Ya gitulah, Mister. Wah, keren ya. Jadi sampai tadi ada beberapa gambar-gambar Ivana juga terinspirasi oleh seorang Alex Hirsch ini ya. Oke, itu juga bisa menjadi kalian materi ya untuk kalian bisa kemas ya. Kan itu kan panjang nih. Nah ini bisa kalian kemas dengan sepoin-poin gitu ya, poin strong point gitu ya untuk personal branding di TikTok atau Reels kalian. Ya itu sudah punya gambarannya ya. Dari situ kan bisa buat konsepnya. Minggu depan kita akan mulai kerjakan, sehingga kita bisa tahu konsepnya seperti apa. Oke, kita beranjak ke Luke lagi. Luke masih ada di situ, Luke. Halo, Luke. Ayo, halo, Luke. Atau Luke mungkin masih ada yang ini ya, atau mungkin masih izin ke toilet bagaimana ini ya. Sini soalnya nggak ada chat juga. Oke, mungkin oke, halo Luke. Ya, can you explain to us Bo Burnham itu 3 hal itu apa saja, Luke, yang kamu akhirnya memilih dia? Bisa dijelaskan ke kami, Luke? Tentang Robert Pickering Bo Burnham. Oke, silakan Lux. Bisa dijelaskan kira-kira tokohnya itu apa yang membuat kamu? Oh, mic-mu error. Coba di poin aja deh. Dikasih ini di sini poin-poinnya. Mungkin Mister bisa tahu. Jadi paling tidak teman-teman juga tahu alasannya. Tadi kan sudah tahu tadi siapa namanya Dendi ya. Karena karyanya Pak B.J. Habibie, daya juangnya gitu ya. Kemudian juga sama dengan Ivana juga gitu ya. Ada hal-hal yang memang menjadi inspirasi buat dia, yang menjadi animator yang luar biasa gitu ya. Oke, kalau Luke apa Luke? Coba dituliskan aja Luke. Boleh. 3 hal itu apa? Poin-poin aja, enggak apa-apa. Kerja keras. Oke, very good. Jadi seorang komedian yang kerja keras ya, dia juga YouTuber juga teman-teman ya. Terus apa lagi Luke? Hard worker gitu ya. Oke, apalagi Luke? Kayaknya dia seorang yang mudah untuk ini ya. Kan dia kan komedian ya. Jadi mungkin dia tipikal yang suka menghibur. Oh, kreatif. Oke, kreatif. One more time. Apalagi? Satu lagi. Oke.
Satu lagi, apalagi Lup? Lupa ya, berpikir keras ya. Oke. Ada lagi? Tadi sempat kamu sebutkan sebenarnya hal yang membuat kamu itu, benar, tidak mudah menyerah gitu ya. Jadi memang kebanyakan daya juang ya. Tokoh inspirasi ini kebanyakan memang kayaknya lebih ke arah ke daya juang ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi thank you very much untuk semuanya teman-teman ya. Mister berharap sekali lagi Mister sampaikan karena ini jangan jadikan ini sebuah beban teman-teman ya. Jadi kalian tetap harus bersukacita dalam kondisi apapun untuk kalian bisa mengerjakan setiap tugas ya, dan jangan menunda gitu ya. Dan kayak Mister dan Mister Adian buat, oke lah kita buat satu project yang fun aja lah Mister, yang sesuai dengan anak-anak yang sering membuat Instagram Reels atau TikTok gitu ya. Kalian bisa buat dengan sebaik-baiknya. Oke. Thank you so much untuk hari ini teman-teman semuanya. Kita akan tutup dalam doa. Saya minta tolong Jonathan ya. Jonathan untuk pimpin kita dalam doa, memberkati kita juga makan siang juga. Silakan Jonathan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengar pelajaran hari ini, Tuhan. Kiranya informasi yang kita dapat kami bisa terapkan, Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami ingin makan, kiranya makanan yang kami makan ini berguna bagi tubuh kita. Amin. Mister. Amin. Thank you, Jonathan. Oke, teman-teman. Sampai ketemu minggu depan di GC. God bless you. Bye-bye. Thank you semua. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you semua ya. Bye.